Shalom anak-anak, sampai ketemu kembali dalam pembelajaran IPA hari ini. Nah, kali ini kita akan belajar tentang IPA. Bagaimana kalian masih sehat dan semangat bukan? Kita akan belajar banyak hal hari ini tentang kalor. Miss Nana berharap bahwa anak-anak semua bisa sukacita untuk mendengar pembelajaran kita hari ini. Ayo kita langsung cus ke slide yang pertama. Perpindahan kalor. Kalor adalah energi panas yang dapat berpindah melalui 3 cara perambatan panas sekaligus. Nah, contohnya pada saat kita merebus air, ini ada 3 cara perambatan kalor sekaligus yang akan kita bahas bersama-sama ya. Nah, berikut yang pertama perpindahan kalor yang namanya konduksi, yaitu perpindahan energi panas tanpa diikuti oleh perpindahan zat perantara. Ya, jadi perpindahan panas secara merambat. Artinya merambatnya panas melalui perantara tanpa disertai dengan berpindahnya zat perantara tersebut. Ya, semoga anak-anak bisa paham. Lalu yang kedua lagi ada yang namanya konveksi. Konveksi merupakan perpindahan energi panas yang diikuti perpindahan zat perantara. Nah, jadi perpindahan panas di sini dia terjadi secara mengalir ya. Artinya perpindahan panas yang terjadi disertai dengan perpindahan zat perantara. Jadi dia ikut semua sekalian. Nanti kita akan lihat sebentar contoh-contohnya seperti apa. Lalu yang ketiga lagi ada yang namanya radiasi. Radiasi merupakan perpindahan energi panas tanpa melalui zat perantara. Artinya, perpindahan ini tidak memerlukan perantara untuk sampai kepada benda lain. Nah, berikut kita lihat contoh perpindahan panas dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Lalu itu di situ ada radiasi. Nah, contoh radiasi seperti terlihat pada gambar pada api unggun ya. Terjadi pada api unggun ketika kalian berada di samping api unggun, tentu kalian merasakan kehangatan, tetapi kalian tidak terbakar karena apinya tidak ikut serta, bukan? Kalau apinya ikut serta, saya yakin tidak akan ada yang betah berdiri di samping api unggun. Jadi, yang merambat ke anak-anak atau ke orang-orang yang berdiri itu adalah panasnya saja, apinya tidak. Seperti itu. Jadi, berikut lagi ada konveksi. Konveksi contohnya pada angin laut dan darat, atau ada kalau contoh lain misalnya minyak goreng yang mendidih ketika dipanaskan di atas wajan. Atau ada contoh lain lagi misalnya asap pada cerobong pabrik yang bergerak naik. Atau asap yang dihasilkan kendaraan bermotor. Nah, itu kalian bisa lihat bahwa asapnya kalau keluar langsung dengan abu-abunya sekalian. Kalau mau coba pasang muka di situ ya sudah pasti mukanya bisa penuh dengan kotoran, abu hitam, seperti itu. Lalu berikutnya lagi ada contoh dari konduksi ya. Contoh dari konduksi seperti pada logam. Artinya apa? Besi yang dipanaskan lama-lama panasnya akan merata. Jadi coba saja tes pegang besi yang kita panaskan ujungnya, kira-kira tempat kamu pegang itu lama-lama panas atau semakin dingin? Nah, tentu panasnya akan merata sampai kepada tempat di mana kamu memegangnya. Lalu contoh yang lain lagi, misalnya tutup panci yang terasa panas ketika digunakan menutup saat memasak, atau baju yang menjadi panas ketika disetrika. Yaitu merupakan contoh-contoh dari radiasi, konveksi, dan konduksi. Nah, berikut kita akan lihat perubahan wujud benda. Ya. Nah, benda itu kan ada 3 macam ya.
benda padat, benda gas, benda cair. Nah, akan ada perubahan-perubahan dari setiap benda-benda ini dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Di sini sudah ada dari padat, kalau kita bawa ke gas akan menjadi menyublim. Kalau dari gas berubah menjadi padat akan mengkristal. Sedangkan kalau dari padat menuju ke cair atau menjadi benda cair akan disebut mencair. Kalau dari cair ke padat akan kita sebut membeku. Sedangkan dari cair ke gas akan kita sebut menguap. Kalau dari gas yang ke cair disebut mengembun. Nah, ini hanya merupakan bagan yang memudahkan anak-anak semua dalam mengingat atau menghafalnya. Nah, di sini sudah ada contoh perubahan benda gas menjadi padat. Contohnya butiran es. Lalu berikut ada lagi contoh perubahan benda cair menjadi padat, es batu. Atau berikut lagi ada perubahan benda gas menjadi cair, contohnya embun di gelas air dingin. Jadi ketika kita minum air dingin, sudah pasti di pinggir-pinggir gelas itu ada titik-titik air, ya. Itu yang dinamakan embun di gelas. Nah, itu adalah contoh perubahan gas yang menjadi cair. Kita lihat video berikut ini. Kita akan baca lagi tentang konduktor dan isolator panas. Benda-benda yang dapat mengantarkan panas disebut konduktor. Nah, contohnya ada kaca, aluminium, besi, paku. Ini adalah benda-benda yang dapat mengantarkan panas dengan baik. Ya, contoh seperti logam yang tadi. Ketika ujungnya dipanaskan, maka kamu mau pegang ujungnya sejauh apapun, tetap akan panasnya sampai kepada tempat di mana kita memegangnya. Ya, walaupun yang dipanaskan ujungnya, tetapi ujungnya satu juga akan ikutan panas. Seperti itu. Lalu berikut lagi, benda-benda yang tidak dapat mengantarkan panas disebut isolator. Ya, ini contohnya kayu, karet. Makanya ketika kamu melihat di dapurnya mama itu, di pancinya itu pegangannya harus dari kayu atau dari karet. Kenapa? Karena kalau ditaruh dari besi pegangannya, maka tangan kita bisa terbakar sudah karena kepanasan. Ya, makanya yang dibuat dari logam atau dari besi atau dari stainless itu hanya bagian-bagian yang mau kena api saja, yang bisa kena panas untuk bisa memasak. Tetapi pegangan untuk kita pegang, tangan kita pegang selalu menggunakan kayu atau karet. Karena dia tidak dapat mengantarkan panas. Sehingga pada kayu atau gagang pegangan itu dia tetap dingin, aman dipegang oleh tangan kita. Ya, itu contoh sederhananya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita lihat penggunaan konduktor dan isolator yang lainnya ya dalam kehidupan kita. Nah, spatula terbuat dari kayu untuk menghindari panas, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu ada panci terbuat dari logam untuk menghantarkan panas, ya. Kalau pancinya terbuat dari kayu, maka masak bukan makanan yang masak, kayunya terbakar duluan, seperti itu. Makanya terbuat dari logam supaya pancinya tidak terbakar habis, tapi makanannya bisa
matang di atas karena logamnya mengantarkan panas dengan baik. Berikut pemilihan benda dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kamu bagian-bagian konduktor dan isolator panas yang digunakan oleh benda-benda berikut? Nah, itu ada teflon, ada setrika. Nah, di sini kita akan melihat bagian-bagian dari teflon dan setrika ini, mana yang bagian konduktor atau pengantar panas yang baik, mana yang tidak dapat mengantarkan panas yang baik. Nah, sebelum saya menjelaskan, anak-anak silakan tebak. Kira-kira kalau dari teflon mana yang bisa antar panas dengan baik? Yang kalau kita pegang, misalnya kasih panas dari di atas kompor, kita pegang yang lainnya juga panas, walaupun itu tidak kena api secara langsung. Nah, itu merupakan bagian-bagian yang konduktor. Begitu juga pada setrika. Ketika setrika dicolokkan ke listrik, nah, kalian bisa menebak bagian mana yang akan panas dan mana yang tidak. Nah, itu yang mau kita tebak. Nah, silakan anak-anak menebak sebelum saya menjelaskan. Oke, kalau sudah mari kita cek apakah tebakan kalian benar. Nah, kita lihat dulu bagian isolator. Nah, itu bagian isolator tentu pada pegangan untuk dibuka tutupan ini, lalu pada pegangan teflon ini. Jadi ini isolator ya, tidak menghantarkan panas sehingga aman untuk disentuh. Lalu pada setrika juga seperti itu. Bagian pegangannya, lalu bagian kabelnya ini benda-benda yang terbuat dari isolator sehingga kalau dipegang tidak berbahaya. Seperti itu. Lalu ada lagi bagian-bagian konduktor yang bisa mengantarkan panas. Nah, seperti yang kalian lihat di gambar dan seperti tebakan kalian semuanya sudah benar. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sekian dulu. Nah, ada tugas untuk anak-anak, silakan dikerjakan lewat link kuisis yang sudah dibagikan di grup masing-masing ya. Yang ada di Google Classroom bisa dilihat dan dikerjakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.